Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang salamnya penuh ya, karena memang murid klik ini dia tidak skeptis terhadap agama. Jadi agama manapun saya ucapkan salam sekarang. Puji syukur, bitalafudi alhamdulillah, karena berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam diskusi seri logika pada bulan Februari ini. Dan sekarang adalah seri pertama yang akan mengangkat tentang positivisme logis yang dibawa oleh Moritz Schlick. Berbicara tentang logika, ini memang sudah sehari-hari kita gunakan, tapi ketika mempelajarinya kayak agak rumit gimana gitu. Padahal sudah kita sering gunakan. Akan tetapi logika yang kita gunakan juga rentan, karena memang digunakan sehari-hari dan itu seakan-akan mudah, maka juga rentan terhadap falasi, sesat pikir, sesat logika, gagal logika. Kalau dalam istilahnya Rocky Gerung kan dungu gitu kan, logikanya gak nyambung. Salah satu pemikir ketika berbicara tentang logika, Moritz Schlick adalah tokoh yang menarik untuk dikaji karena beliau seorang bapak lingkaran Wina ya pada masanya itu, yang juga mendorong Wina, yang juga mendorong dan mendukung terhadap teori neopositivisme. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang pemikiran dari Schlick tersebut, biografi singkat dari Moritz Schlick agar kita sama-sama mempunyai frame untuk memahami jalan pikirannya ya. Nama asli dari beliau adalah Friedrich Albert Moritz Schlick. Dia merupakan seorang filsuf Jerman, fisikawan juga, dan bapak pendiri logika positif dan lingkaran Wina. Schlick lahir di Berlin pada waktu Kekaisaran Jerman tanggal 14 April 1882 dan wafat pada tanggal 22 Juni 1936 pada umur dia yang ke-54. Kebangsaan dari Schlick itu sendiri kebangsaan Jerman, mazhab yang dianutnya yakni filsafat analitik, lingkaran Wina, dan positivisme logis. Pengaruh pemikiran dari Immanuel Kant, Bertrand Russell, dan Max Planck. Jadi sedikit menarik ini ya, karena saya sebagai penganut paham sains ini membawakan terpengaruh dari Max Planck. Sedikit gambaran bahwa nanti akan meranah ke pembantahan dari metafisik. Tapi metafisik yang dibedakan itu, kalau dari Max Planck kan ada teori dalam fisikanya tuh, teori apa sudah? Atom. Ya itu masuk teori apa udah? Bukan. Kayak atom-atom itu dari Karl Marx. Ya nanti ingat ya, nanti ingat sendiri pasti, kalau enggak diingat-ingat. Nah, jadi ini sangat menarik karena memadukan antara filsafat, sains, dan logika. Pendidikan beliau menempuh pendidikan fisika, menempuh bidang studi fisika di Universitas Heidelberg, kemudian pergi ke Universitas Lausanne, dan akhirnya kuliah di Universitas Berlin. Nah, ambisinya membuat dia bekerja dengan Max Planck dan hingga menerima gelar doktor pada tahun 1904. Kemudian karir selanjutnya ia pergi ke Zurich, di mana ia mengabdikan diri pada studi filsafat. Jadi dari awal itu fisika,
mulai nyentuh ke filsafat. Kemudian pada tahun 1908 ia menerbitkan karyanya yang berjudul Kebijakan Hidup. Pada eudemonisme. Selanjutnya pada tahun 1910 ia menerbitkan esai berjudul Sifat Kebenaran Menurut Logika Modern. Kemudian selanjutnya ia memadukan dan menerbitkan esai yang berisi integrasi antara sains, filsafat, dan epistemologi. Selanjutnya dia berada di Universitas Rostock dan Kiel pada tahun 1922. Ia pindah ke Wina dan mengambil alih kursi filsafat alam. Jadi banyak integrasi ilmu pengetahuan yang dia itu jadikan satu, sehingga muncullah positivisme logis atau neopositivisme, dan ini sangat menarik untuk dikaji teman-teman. Sejak itu pula dia tiba di Wina menunjukkan keberhasilannya dalam bidang ini, sehingga ia diundang untuk memimpin kelompok ilmuwan dan filsuf yang bertemu secara teratur pada hari Kamis malam Jumat untuk menyentuh isu-isu filosofis dan ilmu sains. Menurut Schlick, ilmu filsafat atau logika itu harus sama dengan ilmu sains, harus bisa diuji. Untuk lebih jelasnya gini, kalau berbicara tentang logika, apalagi langsung loncat ke pembahasan tentang neopositivisme, itu kayaknya ada beberapa step yang terlewatkan. Karena memang yang perlu kita ketahui lebih awal dari ranah itu sendiri ada rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme. Jadi ada alur latar belakang munculnya teori positivisme logis ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa aliran dalam logika untuk menghasilkan kebenaran ada beberapa. Tahap yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme ini bersikuku bahwa ilmu pengetahuan itu dianggap benar ketika bersumber dari akal, rasio ya. Bersumber dari rasio atau akal. Selanjutnya John Locke tuh ya. John Locke ya. Ya, selanjutnya John Locke itu berpendapat lain bahwa ada aliran lagi nih, yakni empirisme, yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari pengalaman, hanya dapat diakui ketika berasal dari pengalaman. Selanjutnya Immanuel Kant datang pada tahun 1724 dan mengintegrasikan. Jadi katanya keduanya ini, antara rasionalisme dan empirisme, bukanlah hal yang bertentangan, bukanlah hal yang harus tarung secara terus-menerus, tapi dia memberikan alternatif, yakni kritisisme yang memadukan antara keduanya oleh Immanuel Kant. Nah, selanjutnya ada lagi Auguste Comte ya. Gimana bahasanya? Auguste Comte. Ya, Auguste Comte. Dia memberikan ranah lagi, yakni positivisme. Positivisme yang mengatakan bahwa semuanya, antara rasio, pengalaman, bahkan integrasi dari rasio dan pengalaman itu sendiri, itu tidak boleh metafisika. Jadi di sini kesimpulannya adalah anti metafisika. Anti metafisika. Ini garis besar yang harus kita ketahui agar pemahaman selanjutnya bisa lebih mengalir, teman-teman. Dalam positivisme itu ada yang namanya positivisme organisme lah. Di sini ada lagi
positivisme. Jadi ini ya pembahasan kita, positivisme, anti metafisika, berlatar belakang dari ini. Yang selanjutnya ada yang namanya positivisme organisme. Yang mana positivisme itu masih dibedakan ke beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah teologis. Yang kedua adalah metafisis. Dan yang ketiga ini positivisme positif. Positivisme organisme teologis itu mengatakan bahwa berpegang teguh pada iman atau kepercayaan. Teologis ini kepada iman, kepercayaan, sedangkan metafisis itu lebih kepada akal budi atau spekulasi. Ya, lebih abstrak. Lalu yang terakhir adalah positivisme organisme positif yang menekankan pada pengalaman indrawi. Kelihatan nggak tulisannya? Ya, pengalaman indrawi. Nah, selanjutnya pada abad ke-19, Schlick ini sedang berada di Wina, lalu memimpin sekelompok orang di Wina dalam aliran yang mana mereka itu menganut kuat, memiliki minat kuat terhadap ilmu sains dan skeptis terhadap agama. Namanya abad 19, namanya mungkin sekarang komunitas ya, atau organisasi lah gitu. Circle Wina Circle itu. Enggak, saya lebih mengetes teman-teman agar merespon kan gitu. Jadi teman-teman kan tidak bengong, tidak apa gitu kan. Jadi kalau ada memang sengaja untuk disalahkan agar bisa dikoreksi, sehingga berarti fokus teman-teman kan tetap nih kan. Sejarah perkembangan dari positivisme itu sendiri, ketika berbicara tentang positivisme itu tidak akan lepas dari yang namanya empirisme, karena ini berakar dari empirisme. Bagaimana empirisme? Empirisme mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bisa dianggap benar, atau sumber ilmu pengetahuan atau logika bisa dianggap benar ketika itu berupa pengalaman. Nah, positivisme ini berakar pada empirisme. Jadi ketika kita mengalami sesuatu ya, berarti kan dia udah terjadi, udah kita alami, artinya dia tidak metafisika, kan gitu. Berbeda dengan rasio. Rasio kan kita pakai analogi atau apa, itu sekiranya kan masih belum kita alami, sehingga itu masih bisa bersifat metafisik, bersifat abstrak gitu kan, ngambang gitu kan. Jadi memang sumber dari positivisme itu berakar dari empirisme, yang mana sama-sama menekankan pada logika simbolik sebagai dasar. Logika simbolik. Kalau dalam ranah psikologi ya, mumpung di sini ada profesor psikologi ya, positivisme itu bisa dikenal juga hampir mirip lah sama behaviorisme. Behaviorisme berbeda dengan rasionalisme yang itu lebih ke kayak humanisme gitu Kak. Prof. Jadi positivisme itu seperti behaviorisme ya, kalau dalam ranah psikologi. Jadi yang mana dalam teori tersebut mengatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan valid ketika bisa diobservasi secara objektif. Kebenaran ilmu pengetahuan atau logika itu sendiri bisa dikatakan valid ketika bisa diobservasi secara objektif. Dan itu sesuai sama yang dikatakan dalam tulisannya Prof.
ahli psikologi tadi saat saya baca narasi-narasinya di web forumsimposium.com. Ternyata benar. Saya koreksi dikit itu. Selanjutnya ini yang dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu teman-teman, tentang rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme, dan positivisme nanti akan masuk kepada neopositivisme. Bagaimana pandangan tentang neopositivisme dalam pemikiran Sklik ya agak menyentuh sains nanti. Jadi saya semangat karena di sini ada ahli bahasa, ahli sains, ahli psikologi, ahli teologi, wah lengkap di sini. Ada manajemen juga. Sehingga nanti saya mohon responnya ya teman-teman ya. Bagaimana pemikiran saya diuji gitu kan. Ya Allah gila Kak. Sejarah perjalanan dari positivisme itu sendiri sehingga mencapai dalam teori positivisme neopositivisme atau positivisme logis itu berawal dari positivisme yang berasal dari, kan positivisme itu memang awalnya biasa dikaitkan dengan fenomena-fenomena sosial. Jadi positivisme dikaitkan awal kalinya ya tentang sosial, tentang perilaku-perilaku sosial gitu kan. Yang kedua, ini yang pertama, yang kedua positivisme emprio positivisme. Dari positivisme menjadi emprio positivisme. Yang mana hal ini meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata yang objektif. Jadi sosial, meskipun berlaku sosial, kalau itu enggak objektif ya, itu bisa bergeser dari positivisme. Yakni dengan adanya emprio positivisme, perilaku sosial harus bisa diterima secara objektif, tidak memihak gitu teman-teman. Sehingga yang terakhir muncullah positivisme. Neopositivisme. Sehingga muncullah neopositivisme yang mana ada kajian sosial di sana ya kan. Dan ada pengalaman secara objektif dan pada neopositivisme itu dibedakan antara subjek, anggap sosial ini kita anggap subjek ya, bukan anggap, emang subjek sebagai subjek, dan emprio positivisme sebagai objek. Dan pada neopositivisme itu antara subjek dan objek itu dibedakan, sehingga tidak ada kaitannya antara kejadian dari segi subjek maupun objeknya, karena yang benar adalah secara objektif dari objek itu sendiri. Peran subjek di sana ya dibedakan dari hasil dari objektivitas itu sendiri teman-teman. Dalam positivisme itu sangat menarik, dalam neopositivisme itu sangat menarik karena dia menggabungkan beberapa ranah keilmuan seperti atomisme logis, yang kedua positivisme logis, dan yang ketiga semantik. Hal inilah mengapa saya katakan bahwa neopositivisme itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang kompleks dan komprehensif gitu, karena memang menggabungkan sesuatu yang urgent dalam pemikiran dan dalam ilmu pengetahuan serta dalam penelitian ilmiah. Fokus dalam neopositivisme itu sendiri fokusnya lebih kepada bahasa, logika simbolik dan struktur penelitian ilmiah.
Oleh karena itu mengapa dalam deskripsi pada pamfletnya dikatakan bahwa ini sangat berkaitan dengan metode ilmiah, metode penelitian ilmiah, karena sekarang memang dari mahasiswa, dosen dan lain-lain memang dituntut untuk bisa melakukan penelitian secara ilmiah sehingga bisa diakui pendidikannya lah, akademisinya bisa diakui lah gitu teman-teman. Jadi ini merupakan bacaan yang wajib bagi semua mahasiswa yang lebih menekankan pada bahasa, logika simbolik, dan penelitian ilmiah. Ada satu cerita yang mengingatkan saya pada guru saya dulu ya di SMA. Begini katanya. Dia itu kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur, ingin melakukan tesis tentang peran pembacaan basmalah terhadap minuman, bagaimana kristal-kristalnya ya. Dan saat itu tidak diterima karena katanya hal itu bukan masih metafisis, tidak bisa diobservasi secara langsung gitu kan. Jadi seperti saya minum, perbedaan antara saya minum secara langsung dan saya minum menggunakan basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya sama-sama segar sih, tapi pengaruhnya terjadi pada kristalnya katanya. Itu dalam abstraknya, tapi itu tidak diterima. Disuruh cari penelitian lain yang lebih tidak metafisika seperti itu. Karena dalam penelitian ilmiah memang observasi itu dikatakan sangat valid dah, yang bisa diobservasi. Mungkin bisa sambil sharing-sharing ya teman-teman ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi materinya biar tidak terkesan monoton lah gitu. Ya saya peserkan. Mau tahu tentang hal yang mendasar. Yang mendasar itu kan tema dalam bulan ini secara umum itu kan logika. Terus yang minggu ini positivisme logis. Sedangkan dari lahirnya akarnya positivisme tadi juga sudah dijelaskan kan ya, rasionalisme dengan empiris atau positif kan sama dengan empiris kan gitu aja gampangnya. Itu kan bertentangan. Nah ini kayak saya menganggap kalau misalnya memang logika gitu kan ya yang dibahas, kemudian pada hari ini yaitu positivisme logis. Nah itu kira-kira mungkin ini ya juga apa, karena ikut kayak positivisme itu kan empiris dan logis itu kan rasional kan gitu. Nah ini dari sejarahnya kan sesuatu yang bertentangan, kemudian disatukan sama Immanuel Kant atau mungkin kayak René Descartes itu kan ya. Nah itu kan juga sesuatu kedua-duanya yang disatukan gitu. Jadi apa? Entah itu perbedaannya dengan kritisisme tadi itu ya. Perbedaannya itu letaknya di mana gitu. Dengan positivisme logis kan gitu. Ya itu pertanyaan mendasar aja dulu. Kan pembahasannya juga masih mendasar. Baik ya, sangat menarik pertanyaannya ya. Itu memang pertanyaan yang ditunggu-tunggu Mas. Memang ada yang menarik dari pembahasan kita saat ini. Karena pembahasan kita saat ini adalah neopositivisme. Positivisme. Yang mana ini juga disebut sebagai positivisme logis. Secara gramatikal ya, positivisme kan berakar dari empirisme, yang mana sumbernya juga sama-sama dari pengalaman. Dan logis
kalau dilihat dari dasarnya seperti logika, berarti dia main di akal pikiran, seperti itu ya Mas. Pengalaman ini akal. Lalu mana perbedaannya ketika perpaduan ini kan juga menjadi kritisisme yang tidak menentangkan antara pengalaman dan akal. Lalu mana letak perbedaannya kan gitu ya Mas ya. Nah, itu sangat menarik karena gini, perbedaan antara positivisme berarti masih fokus. Dari positivisme logis itu berbeda dengan positivisme itu sendiri. Bagaimana perbedaannya? Kalau dari positivisme itu memang dari kritisisme kan, antara akal sama pengalaman itu bukan bertentangan, itu bisa saling mengaitkan. Tapi kalau dalam positivisme itu juga bisa dianggap benar perpaduan antara keduanya ketika itu tidak bersifat metafisik. Ketika tidak bersifat metafisik. Jadi di sini perpaduan antara keduanya, di sini perpaduan antara keduanya yang tidak metafisik karena dari kritisisme itu sendiri bisa bersifat metafisik dan bisa bersifat tidak metafisik. Nah, di sini lebih fokus pada positivisme yang tidak metafisik. Lah, bagaimana kalau di neopositivisme? Ini sangat berkaitan antara ketiganya. Semuanya sangat berkaitan lah gitu intinya. Karena mengapa saya bisa katakan ini kompleks dan komprehensif? Karena dalam neopositivisme itu dia bersumber dari positivisme dan mirip dengan kritisisme. Tapi di sini ada satu imbuhan yang perlu kita garis bawahi adalah ini bisa dibuktikan. Kalau di positivisme itu masih lebih general lagi. Jadi ada yang bisa dibuktikan, ada yang tidak bisa dibuktikan gitu. Jadi gini, gini nih teman-teman. Perbedaannya adalah kalau dalam positivisme itu hanya mengatakan bahwa pengalaman yang tidak metafisik, dia menolak metafisik kan gitu. Jadi segala yang metafisik itu ditolak. Tapi kalau dalam neopositivisme itu memang ditolak, tapi penolakannya dianggap benar ketika itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi ada pembuktian secara ilmiah, meskipun itu logika. Makanya ini bisa dibuktikan sehingga anggaplah observasi lah gitu. Dan bersifat indrawi. Pengamat bisa dirasakan lah gitu, sehingga kenapa dalam neopositivisme itu dia kalau dalam segi etika, dalam segi keindahan itu masih masuk metafisik katanya. Jadi itu tidak bisa diakui secara general, secara ilmu pengetahuan karena itu tidak bisa diterima secara umum. Jadi itu masih bersifat subjektif. Jadi keindahan saya, ketinggahan Baristi sebagai wanita atau siapa gitu kan, itu masih bisa berbeda-beda tiap individunya. Jadi kenapa tadi dibedakan antara subjek dengan objek, sehingga dalam neopositivisme itu hanya yang dapat diterima secara umum dan itu teruji secara ilmiah sehingga dapat ya general gitu. Lebih kompleks gitu dalam neopositivisme itu sendiri. Kenapa ini dulu memang sangat diagung-agungkan teorinya neopositivisme. Iya, pengalaman. Fisika. Apa gunanya logis kalau harus indrawi? Kalau hanya indrawi itu. Saya gak mau menanggapi kalau gak pakai mikrofon. 100% lah gitu istilahnya gitu, semacam seperti itu. Harus berarti menolak sesuatu yang iya. Sehingga apa gunanya ada logis itu? Nah, gunanya ada logis di sini perbedaannya adalah neopositivisme dikatakan logis ketika dia bisa dibuktikan maksudnya.
Jadi dia positivismenya dia tidak menentang dari metafisik, dia tidak berupa metafisik dan logisnya dia bisa dibuktikan. Sehingga logis ya karena memang terjadi pada kita gitu dan diakui itu. Kalau dari segi pemahaman saya, mungkin ada tanggapan lain ya kita diskusikan sama-sama. Dulu materinya. Mungkin nanti ada jawab. Ah, kepo ya. Seni bar seni. Jadi katanya ya, dalam ilmu neopositivisme itu ilmu pengetahuan. Logisnya itu di mana? Logis apa? Mana tadi yang digunain? Logisnya itu di mana? Jadi logisnya itu mengacu pada dia itu. Yang kedua, naturalisme. Dan yang terakhir adalah empirisme. Sehingga jangan berhenti di sini saja. Tapi juga ada perbantuan. Jadi dikatakan logis ketika itu kriterianya empirisme, naturalisme, filsafat, materialisme dan realisme. Sehingga mengapa Schlick mengatakan dalam lingkaran Wina itu ya, mengatakan bahwa filsafat itu harus sama dengan sains. Filsafat itu sepantasnya harus sama dengan sains. Yang mana dia mempunyai kriteria-kriteria yang ketat dalam menganggap suatu hal atau suatu pemikiran itu dikatakan benar atau salah. Itu intinya. Itu pengertian logis menurut siapa itu? Menurut saya dalam pemahaman dari pembacaan, kan saya sekarang sudah mentransformasi sebagai Schlick kan gitu. Jadi dari beberapa pengalaman yang telah baca dari pemikirannya mungkin saya analogikan ke sana gitu. Coba menurut bahasa logis itu apakah harus ada bukan dengan empiris? Kenapa? Bisa pakai mikrofon? Enggak kedengaran. Iya saya belum percaya soalnya itu logis itu menurut siapa? Kenapa kok ada empiris dan termasuk materialis itu? Menurut siapa gitu? Bukan maksudnya dalam positivisme logis itu kaitan logis dengan positivismenya itu mengandung realisme, materialisme, naturalisme dan empirisme begitu. Ya berarti arti kata logis itu sudah banyak tafsir gitu ya. Menurut kalau diambil oleh si positivisme berarti berubah makna lagi itu. Iya. Gak ada makna yang tunggal untuk sebuah kata logis itu. Kalau logis itu sendiri ya masuk akal, nyambung gitu kan, runtut, arah pemikirannya runtut. Nah seperti itu. Jadi kalau disandingkan dengan positivisme, pemikirannya runtut ketika dia bisa dibuktikan. Baik itu dalam observasi atau penelitian ilmiah yang lainnya, sehingga bisa diterima secara valid oleh umum dan itu sifatnya objektif, tidak bersifat subjektif begitu. Menarik juga ya pembahasan dari saudara Firman barusan yang membahas tentang neopositivisme kan ya, atau positivisme logis. Dimana di sana memang kunci tersebut ialah mengelaborasikan antara akal dan pengalaman seperti itu dan bisa dibuktikan. Katanya kan tadi juga menyentuh terhadap aspek bahasa juga kan ya. Menyentuh aspek bahasa juga kan. Ketika kita lihat bahasa itu kan bersifat general kan ya. Bahasa bersifat general tergantung bagaimana subjek itu menggunakan. Akan tetapi ketika kita lihat cenderung logika itu terbangun berdasarkan kekeliruan atau
cacat dalam membangun logika dari bahasa tersebut kan seperti itu. Kalau memang tadi disebutkan elaborasi antara akal dan pengalaman dan dibuktikan, sepertinya bahasa tidak semudah itu loh. Ketika kita mengatakan A, bisa jadi yang dimaksud oleh kita itu B, kan kayak gitu. Bagaimana siapa namanya tadi itu? Sik kan itu kan. Melihat mengenai apa namanya hal tersebut seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan materi selanjutnya yang ingin disampaikan. Pertanyaan yang sangat menarik karena dalam positivisme logis itu tadi kan juga menyinggung tentang semantik, semiotika lah. Jadi bagaimana Sklix itu dalam integrasinya terhadap anti metafisika dan penerapannya dan kaitannya dengan bahasa, berpendapat bahwa tujuan dari bahasa yang digunakan dalam sains adalah untuk memungkinkan konstruksi ekspresi yang bisa benar dan bisa salah. Dalam kesimpulannya gini, secara simpel, dalam teori positivisme logis itu sendiri, teori yang diagung-agungkan adalah tentang makna yang dapat dibuktikan. Ini. Dalam neopositivisme, itu sendiri teori yang juga dititik beratkan pada makna yang dapat dibuktikan. Mana yang dapat dibuktikan? Bagaimana maksudnya makna yang dapat dibuktikan? Jadi makna yang dapat dibuktikan itu katanya sesuatu pernyataan atau logika dianggap benar jika dapat dibuktikan secara empiris, meskipun itu dari segi maknanya. Ya kembali lagi pada pengalaman dan indrawi. Jadi makna dari suatu bahasa kita tidak bisa semena-mena melakukan apa? Memberikan ucapan yang ya menurut kita sendiri ya. Ya kita memberikan logika dari bahasa ya. Seperti ya kita berbicara secara sembarang. Jadi itu tidak dapat diakui dalam neopositivisme karena tergantung juga dari maknanya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan dari integrasi tadi, semiotika juga dari bahasa yang memiliki makna yang dapat dibuktikan. Gitu. Gak bisa membuktikan makna itu. Lalu yang menarik lagi bagaimana membuktikan makna sedangkan makna itu abstrak kan gitu teman-teman ya. Jadi dalam teori neopositivisme itu dalam pembuktian makna ini juga berkaitan nanti dengan sains. Membuktikan makna itu makna bisa diakui kebenarannya ketika bisa diterima secara umum. Ketika makna itu bisa diterima secara umum. Jadi makna itu diterima secara umum sehingga makna itu juga kalau berbeda-beda ya itu masih bersifat subjektif. Jadi itu bukan kajiannya dalam integrasi neo positivisme. Jadi makna yang bisa diterima secara umum. Seperti ya, kasih contoh. Iya ini. Saya udah bisa menerawang kalau bakal minta contoh. Saya cari contoh yang familiar apa ya? Contohnya gini. Integrasi dengan sains lagi. Sekarang sudah ingat bahwa ada teori kuantum. Ini integrasinya bahwa metafisika itu tidak hanya metafisika. Kalau dalam sains bagaimana cara yang tidak dilihat. Jadi bukan semua yang kita tidak lihat
itu metafisika. Jadi memang ada beberapa teori metafisika ya. Itu menurut kita metafisika, tapi itu ada kajian dalam sains. Seperti teori kuantum. Ada fisika kuantum kan yang mempelajari sampai tentang radiasi atom-atom yang terkecil itu, yang mana kita tidak terlihat. Jadi meskipun kita tidak terlihat, tapi itu bisa dikaji secara sains, itu masih masuk dalam kategori neopositivisme. Karena masih bisa dibuktikan secara empiris, secara ilmiah dia dalam teori-teori itu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan makna dalam pandangan neopositivisme ini adalah makna bisa dikatakan makna dan bisa dikatakan benar adanya makna tersebut jika misalnya hal itu bisa diujikan dan dapat diterima secara umum. Nah, ketika kita berbicara masalah makna, makna ini sudah pandangan pribadi masing-masing orang. Contohnya kayak gini, seorang introvert dan ekstrovert. Seorang introvert itu memiliki makna bahwasanya berkumpul dengan orang itu adalah salah satu hal yang mengganggu dirinya. Dan makna bagi dirinya, makna bahwasanya dia lebih milih diam di rumah, itu adalah makna bahwasanya dia merasa bahagia. Itu berbeda dengan ekstrovert. Ketika berkumpul dengan orang lain, ekstrovert memaknai bahwasanya perkumpulan tersebut adalah momen di mana mereka bisa mengekspresikan segala hal yang dimilikinya dan membuat dirinya bahagia. Tapi ketika berdiam diri dalam rumah, seorang ekstrovert itu akan bosan, bahkan bisa mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, dari dua ilustrasi ini bisa kita tebak bahwasanya makna itu tidak bersifat tunggal, tapi multi perspektif, subjektif. Contohnya kayak gini, kalau misalnya makna bisa diterima secara umum, saya yakin semuanya akan menjadi anak indie hari ini, memaknai sebuah keindahan senja. Tapi berhubung makna itu subjektif, kita macam-macam karakteristik masyarakat. Ada yang menjadi anak indie, menyukai senja, menikmati alam, keindahan estetika dari sebuah senja tadi. Ada yang tidak setuju dengan masalah keindian tadi. Ini kan subjektivitas sebenarnya. Itu kalau terkait makna loh ya. Contohnya gini lagi, saya kasih contoh lagi karena berhubung banyak sekali. Ya mungkin segitu aja lah dulu, nanti aja saya lanjutkan. Itu kalau profnya udah berbicara. Jadi memang bukan, karena yang ingin saya terangkan gini. Jadi makna itu diakui secara umum, bukan diakui oleh apa sih? Bukan, makna itu diakui secara umum. Maksudnya kan kayak tadi contohnya, introvert kalau di rumah itu bermakna bahwa dia nyaman, dia tentram. Berbeda dengan ekstrovert, kalau dia di rumah seakan-akan stres. Kan itu diakui maknanya bahwa itu adalah konsekuensi, bukan konsekuensi, itu adalah kriteria dari orang yang introvert dan kriteria dari orang yang ekstrovert. Maksudnya makna ini bukan diakui tunggal. Memang benar, makna itu bukan diakui secara tunggal, tapi diakui secara umum ya dalam bagian masing-masing. Maknanya bagi seorang introvert dalam rumah itu bisa menimbulkan kebahagiaan dan kenyamanan, ketenangan. Tapi kalau dalam pemaknaan orang ekstrovert, dia stres kalau di rumah. Kan itu sesuai sama yang kita ketahui lah dia. Kita akui emang itu. Kita emang akui maknanya itu benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa makna itu tetap bersifat umum tapi tidak bersifat tunggal, bahwa dalam rumah itu mengasihkan atau dalam rumah itu bisa bikin stres, itu bukan seperti itu. Jadi memang sesuai kriterianya masing-masing dalam pengakuan makna itu sendiri. Kayak diterima secara umum. Saya dulu. Kayaknya perlu dijelaskan kembali ya mengenai bahasa itu diterima secara umum. Kalau semisalnya tadi Prof. Fakih mengatakan bahasa itu kan tergantung subjektif, itu sudah merubah kaidah bahasa itu yang bersifat umum. Seperti itu. Jadi masih ada spesifikasi mengenai bahasa tersebut. Kalau bahasa tersebut dikaitkan dengan anak indie, dengan anak introvert dan extrovert itu beda lagi kan? Sebenarnya kayak gitu. Malah di sini menjadi titik kelemahan dari seorang siapa namanya? Slik itu tadi. Kalau mengatakan bahasa itu dapat diterima secara umum. Karena bahasa itu bersifat general dan subjektif loh. Tergantung bagaimana dia itu memaknai dan mengambil
makna-makna yang tersirat dari adanya bahasa tersebut. Kalau semisalnya kayak gini, kita kaitkan dengan pemerintahan mungkin ya, dengan teorinya siapa tuh kemarin Bourdieu. Nah, itu kan juga ada modal sosial dengan adanya bahasa kan seperti itu. Cuman banyak lebih dominan modal simbolik. Dengan menggunakan bahasa tersebut pemerintah mengatakan bahwa ada organisasi terlarang yang harus dimusnahkan dari tanah Indonesia. Cuman ketika kita lihat organisasi tersebut sebenarnya bukan organisasi terlarang, cuman dia yang kritis terhadap pemerintahan. Maka di sana juga perlu dikaji ulang kalau semisalnya bahasa itu bersifat diterima secara umum, karena memang ada logika yang dibangun lagi di dalam penalaran atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh pemerintah tersebut, gunanya untuk merobohkan atau mempertahankan pemerintahnya tersebut. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikaitkan atau dikatakan bahasa itu dapat diterima secara umum. Kalau mungkin diterima secara umum, mungkin bahasa ada yang tahu karan kan kayak gitu. Ketika dikaitkan dengan politik. Jadi beberapa literatur yang saya baca lagi bahwa perkembangan neopositivisme yang terjadi saat ini itu tidak sepesat sebagaimana neopositivisme itu muncul pertama kali. Jadi karena memang bahasa kalau berbicara bahasa itu bisa subjektif dan diterima secara umum kan gitu kan tadi ya. Jadi kalau dalam neopositivisme itu logika dalam bahasa itu bisa diterima ketika diterima secara ilmiah. Jadi tapi sekarang kan ada karya tulis ilmiah, ada puisi. Jadi yang dimaksudkan iya. Jadi itu katanya kebenaran itu yang bisa diuji secara ilmiah. Jadi kalau tadi yang dicontohkan tentang makna dari yang dia ucapkan dalam bahasanya itu sebenarnya bukan makna ya dalam tanda kutip lah gitu, bukan makna yang sesungguhnya, tapi makna yang seperti kayak ada bagi organisasi yang nyeleweng atau yang tidak sesuai dengan keinginan saya, kan. Jadi kan itu masih bersifat subjektif masing-masing, sehingga itu dalam kajian neopositivisme itu tidak dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu. Ya, Prof. Faruk, saya rindu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi kan dari pemantik mengutarakan perihal tersebut tentang Schleck ya, dari Jerman. Mana teorinya itu adalah neopositivisme logis. Positivisme logis apa neopositivisme logis? Sama, same ya. Oke, right. Apa ya? Alisnya yang membingungkan bagi saya itu ketika perpaduan tersebut antara empiris dan akal. Oke lah, dalam tanda kutip pengalaman dan akal. Hal tersebut akan menimbulkan yang namanya dari empiris mungkin nilai, value-nya itu akan berbentuk yang namanya nilai ya kan. Nilainya itu akan berbentuk tingkah laku, pengalaman. Nah, sedangkan akal itu hanya dalam berkutat pada yang namanya rasional. Tidak apa ya namanya? Bukan kepada bentuk etik, kan seperti itu. Nah, saya rasa harus ada apa ya namanya? Kajian ulang terkait perpaduan dari Schleck ini antara empiris dan juga logis, kan seperti itu. Ya, karena saya rasa nanti ketika dibenturkan dengan yang namanya tingkah laku tersebut, maka akan ada dua kemungkinan, ya kan, antara right and false, antara salah dan benar, true and false, kan seperti itu. Sedangkan dari bentuk akal menerima dua hal tersebut juga, antara benar apa salah. Tapi nilai yang secara jelas, secara real, secara orisinal itu ketika berbentuk empiris, kan seperti itu. Tidak berkutat pada akal saja.
Apa ya? Bingung pertanyaan saya ini. Karena dari tadi itu ada semiotik, semion dan sebagai berikut. Enggak. Saya enggak punya senior, Mas. Saya hidup sendiri. Bahkan saya bisa membiayai senior kan seperti itu. Iya, enggak serius. Nah, pertanyaan saya, loh kok bisa gitu seorang Slake itu mengambil perpaduan keduanya? Pertanyaan saya, maunya Slake itu ketika memadukan antara keduanya itu seperti apa? Apakah nanti berbentuk oke lah moralitas yang baik? Udah kan jelas kan? Moralitas yang baik, logika yang baik semisal. Nah, ini ada keambiguitas dari diri saya itu sendiri pada hari ini. Mungkin pemateri bisa menjelaskan ya kan. Tanggapan yang begitu menarik ya. Yang disusul dengan pertanyaan yang asyik. Jadi gini Mas. Kebaruan dari pemikiran Slake atau novelty dari pemikiran Slake itu berawal dari latar belakang dia itu sendiri. Yang pertama dia berasal dari penganut paham-paham sains. Jadi memang dia bergelut dengan sains, bergelut dengan fisika, bergelut dengan matematika, yang mana itu merupakan ilmu pasti. Nah, selanjutnya dia itu pindah tempat dan mempelajari hal yang baru, sehingga mulai menyentuh filsafat. Dan di filsafat dia menemukan keresahan. Kenapa dalam filsafat itu lebih abstrak gitu, Pak? Bagaimana ya? Kalau dibandingkan dengan sains, filsafat itu lebih umum lah gitu. Padahal filsafat itu kan juga termasuk dari rumpun ilmu pengetahuan, dari sumber dalam menentukan ilmu pengetahuan. Logika, filsafat itu merupakan juga sumber dari adanya ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pasti dan integrasinya dengan ilmu yang kurang pasti seperti itu, yang lebih sepihak gitu, yang bisa sepihak. Slick itu mengatakan ada value dari Slick itu sendiri, yakni epistemologi. Jadi dari tujuannya itu sendiri. Jadi ada perpaduan antara sains, filsafat, dan epistemologi. Bagaimana dari sains itu dan filsafat mengatakan bahwa filsafat seharusnya seperti sains, bisa dibuktikan dan diterima secara umum, sehingga ketika dibuat ilmu pengetahuan itu merupakan suatu kajian yang benar, tidak false atau bahkan tidak salah, sesat berpikir. Apa tadi istilahnya itu? Falasi lah. Logical fallacy, tidak seperti itu gitu. Kalau filsafat itu masih bersifat general secara umum, itu masih potensi ke sana. Tapi ketika filsafat pun bisa diuji secara ilmiah seperti sains, itu kebenarannya lebih berpotensi untuk benar gitu kan. Kayak pengalaman ditimbang akal. Maaf ya, saya juga penganut empirisme. Jadi kalau pengalaman itu sudah terjadi, tapi kalau akal itu bisa susunan dari logika yang mungkin itu bisa bersifat metafisis masih, sehingga itu masih bisa diragukan. Nah, dalam epistemologinya dia mengatakan bahwa semua itu harus mempunyai makna. Itu diakui sebagai ilmu pengetahuan atau kebenaran ketika mempunyai makna. Itu epistemologinya, dari tujuannya. Integrasi antara sains dan filsafat itu epistemologi, tujuan dari itu sendiri, sehingga menghasilkan makna yang kita susun, menghasilkan makna yang kita kerjakan, itu menghasilkan makna sehingga bisa diterima secara benar gitu. Seperti itu. Gimana? Kalau kelemahannya di bahasa, nggak usah pakai neopositivisme, itu sudah lemah dari dulu gitu. Buat apa ada neopositivisme? Justru itu, Tuan Besar. Adanya positivisme, adanya neopositivisme. Dari positivisme itu mengatakan bahwa kan dia menolak metafisika.
dalam kajian neopositivisme dia memang menolak terhadap metafisika, namun penolakannya itu tidak hanya sekedar menolak, tapi harus bisa dibuktikan itu. Sehingga memang penting adanya ini karena membuktikan dari penolakan. Jadi seperti asmara gitu kan. Kamu menolak saya. Jadi penolakan itu masuk ke positivisme, anggap ya penolakan itu masuk ke positivisme. Tapi dalam kajian neopositivisme kamu harus menjelaskan. Kamu ditolak, harus ada bukti dari penolakan itu. Iya, nggak tahu. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Kalau dalam positivisme logis ini cara membuktikan kebenaran itu menggunakan metode apa? Atau menggunakan cara-cara apa gitu? Lah, ini lagi masuk kepada pembahasan selanjutnya. Bagaimana metode yang dibicarakan tadi kan tentang benar dan salah. Lah, lalu bagaimana Cara membuktikannya? metode yang Menggunakan apa? digunakan Iya. dalam neopositivisme itu? Dalam literatur yang saya baca, menurut Schlick itu, jadi metodenya ada 4 yang berdasarkan pada semua dari 4 ini. Yang pertama adalah diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua maksudnya ini dialami secara berulang-ulang. Yang ketiga berusaha pada arah kepastian, jangan digantung. Dan yang keempat berusaha pada arah kecermatan. Jadi mengapa dalam anekdot ya mengatakan bahwa orang gila atau orang cacat pikir itu tidak bisa mempunyai prinsip neopositivisme gitu. Karena memang dari hasil dari neopositivisme itu merupakan kajian integrasi dari 4 ini. Yang pertama diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua perbaikan secara terus-menerus, yakni dialami secara berulang-ulang maksudnya. Yang ketiga berusaha pada arah kepastian dan berusaha pada arah kecermatan. Ini dalam filsafat yang ini diarahkan sebagaimana dia mirip mempunyai batasan-batasan seperti sains. Sehingga ini diusahakan untuk ketat. Bagaimana neopositivisme itu diterima secara umum karena memang kajiannya itu didasarkan pada 4 metode ini. Seperti itu, Kak. Bagaimana kamu memandang sekecil? Bagaimana kamu memandang 6 botol minuman di atas dari perspektif neopositivisme? Apa kebenaran yang terletak di 6 botol di atas itu tadi? Ini apa yang kamu temukan kebenaran di situ? Kebenaran bahwa apa? kalau dari pemikiran neopositivisme, yang saya tahu ini memiliki massa dan memiliki berat dan memiliki volume seperti itu. Langsung aja, air apa itu? Ya dari pengalaman yang saya sering alami, ini air yang ngerseng, air bersoda gitu. Ini merupakan air yang bersoda.
Tapi ketika orang pertama kali meminum ini, orang pertama kali melihat ini atau memegang ini, dia mungkin masih tidak tahu. Dia tidak tahu tentang bagaimana isi dari air ini. Bisa ini air bersih, bisa ini air racun. Enggak, bukan kotoran, ini bening. Nah, karena mengapa di sini dikatakan bahwa metodenya ketika bahwa menghasilkan neopositivisme adalah perbaikan secara terus-menerus atau dialami secara berulang-ulang. Jadi pertama kali saya minum, nggak perlu ditesti kan? Pertama kali saya minum, oh ternyata rasanya gini. Yang Oke, kedua kali saya minum, langkah pertama yang kamu lakukan dalam neopositivisme itu adalah dengan cara meminum. Orang rasionalisme itu tidak sampai minum itu sudah tahu bahwasanya itu adalah Fanta. ya emang ini Fanta. Kan saya tadi bilang kalau seandainya ini ditutup, saya kurang tahu ini apa. Tapi kalau saya tahu ini dibuka, saya mengatakan bahwa ini adalah Jika kamu sampai minuman yang meminumnya. bersoda. Karena saya pernah sempat meminumnya. Dari pengalaman saya menyimpulkan ini adalah Fanta gitu. Iya. Dan jangan minta ditesti, nanti rugi. Nah, saya kembali kepada itu. Perbaikan secara terus-menerus otomatis itu dianggap benar jika dilakukan lagi pengalaman tadi dengan cara minumnya lagi kan gitu. Yang metode kedua, perbaikan secara terus-menerus itu agar berusaha pada arah kepastian dan dan pada arah kecermatan. Jadi Iya. memang di sini ketat, pagarannya ketat. Seperti yang tadi kan, pagarannya harus lebih ditingkatkan ketika KKN gitu. Jadi memang ini agar apa? Agar lebih aman maksudnya. Agar ini tidak terjebak kita memberikan kesimpulan atau kita memberikan ilmu pengetahuan agar tidak terjebak pada kesalahan berpikir sehingga Iya. diketatkan gitu. Makanya proses empirisme dalam neopositivisme itu masih cenderung lelet. Dalam artian untuk menemukan kebenaran di balik 6 botol air aja itu masih harus melakukan percobaan untuk meminumnya. Tapi dalam rasionalisme itu hanya cukup melihat saja dan berpikir itu sudah pasti bahwasanya itu adalah Fanta. Kenapa? Karena melalui proses berpikir kita tahu oh ternyata itu masih segelan, itu otomatis Fanta. Itu kata orang-orang rasionalisme. Tapi kalau orang empirisme masih buka, masih minum atau lain sebagainya. Ya makanya yang rasionalisme sering mabuk karena kadang ada yang yang diberi racun tapi diminum karena dia yakin dia karena disegel masih kan gitu. Jadi untuk menjaga-jaga itu empirisme emang perlu kita kuatkan gitu teman-teman. Jadi pengalaman ya. Tapi meskipun kita tahu bahwa ada pengalaman kena setrum itu meninggal, kamu nggak perlu pengalaman. Nanti meninggal juga gitu. Ya ini pembicara baru. Saya cuman ingin tanya sedikit saja kepada pemantik. Ya, yang saya ingin tanyakan, saya dari tadi tidak bisa mengartikan atau mendefinisikan mengenai metafisik yang diangkat oleh siapa nama tadi? Schlick, ya. Karena saya gini, saya pernah baca tentang psikologi kan gitu. Dalam pandangan Sigmund Freud itu mengenai mimpi itu bisa diartikan kelihayan dalam mengekspresikan diri. Jadi saya punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari saya, baik dalam salah satu aktivitas saya itu terbawa mimpi, terdalam mimpi. Nah, dalam pandangan ini bagaimana? Tadi kan mengenai metafisika masih tidak semuanya yang abstrak itu dianggap metafisik kan. Nah itu bagaimana dalam pandangan itu? Itu saja mungkin, itu dulu. Nah perbedaannya ini memang maaf ya, mungkin saya sekarang beri contoh yang konkret dalam ilmu sains sehingga nanti bisa memprediksi bahwa memang ada sesuatu yang
abstrak, tapi itu sebenarnya ada. Dan itu bukan metafisik, gitu teman-teman. Dalam kimia, ilmu kimia itu adanya dalam ilmu kimia itu ada namanya teori Colloid. Yang pertama adalah heterogen. Ini adalah pelajaran 4 tahun yang lalu. Semoga nggak salah ya. Jadi dari sini, heterogen adalah apa yang kita lihat dan itu berpisah. Jadi dikatakan ini sangat sangat nggak metafisik sama sekali. Ini dalam menguji metafisik, bukan dalam menguji, memahami metafisik. Heterogen, contohnya